Inilah kenapa kita harus berhati-hati jika berkunjung ke negara asing. Saat pria ini sedang membantu wanita cantik di sebelahnya, tiba-tiba saja ia memegang tas wanita itu dan membawanya pergi. Sontak, wanita itu pun langsung mengejar mereka karena semua barang berharganya ada di dalam tas itu. Tapi sayangnya, tiga pria itu adalah penduduk lokal dan mengetahui seluk-beluk tempat ini. Mereka pun melompat ke sebuah perahu yang sedang berjalan agar bisa lolos dari wanita ini. Benar saja, perahu itu terlalu jauh dan wanita itu tak bisa melompat ke sana. Tapi ia tak boleh menyerah. Wanita itu putar balik dan terus mengejar tiga pria itu demi mengambil tas ranselnya kembali. Ia pun masuk ke dalam restoran mengapung ini untuk mengambil jalan pintas. Walaupun ia tak sengaja menabrak pelayan, untungnya ia berhasil menangkap pria pencuri itu dan menjatuhkannya. Ia pun memegang leher pria itu dan menyuruh teman-temannya untuk mundur. Tampaknya wanita itu bukanlah wanita biasa. Ia adalah wanita tangguh yang jelas-jelas bisa bertarung. Karena tak punya pilihan, pria itu pun memberikan tas itu kepadanya agar kepalanya tak patah. Tapi disinilah semua masalah itu bermula. Pria pencuri itu tak menyerah dan mengeluarkan sebuah pisau. Ini adalah mimpi buruk. Wanita itu tak akan bisa melawan mereka karena akan kalah jumlah. Dalam hitungan detik, ia pun pergi dari sana dan lari secepat mungkin. Untungnya, wanita itu berhasil melompat ke tali kren dan melayangkan dirinya ke sisi lain dermaga. Tak hanya itu, ia pun melihat kapal bertuliskan Endurance yang merupakan kapal yang ia cari di negara ini. Tapi ini belum selesai. Tiga pria itu masih mengejarnya karena urusan ini sudah menjadi masalah pribadi. Wanita itu pun mengetuk pintu kapal namun tak ada balasan sama sekali. Selesai sudah. Wanita itu sudah tak bisa kemana-mana lagi dan tampaknya ini adalah akhir dari hidupnya. Dan voila, terlihatlah seorang pria di atas kapal yang baru saja menembakkan peluru peringatan. Karena tak punya pilihan, tiga orang itu pun pergi dari kapal ini dan selamatlah wanita itu. Tapi masalahnya, pria ini tak kenal dengan wanita itu dan bertanya apa urusannya datang kemari. Wanita itu berkata bahwa ia mencari pria bernama Luren. Namun, pria itu menyuruhnya pergi dari sini karena ia sedang tak menerima tamu. Tapi lucunya, saat wanita itu berjalan keluar dari kapal, pria itu malah terjatuh ke bawah karena terlalu mabuk dan tak sadarkan diri. Wanita itu pun menyemprotnya dengan air untuk membangunkan pria itu dari pingsannya. Tanpa basa-basi, wanita itu pun menyodorkan sebuah kertas yang mengatakan bahwa ayahnya pernah membeli sebuah kapal dari pria yang bernama Luren. Tapi anehnya, pria itu berkata bahwa Luren adalah nama ayahku. Dan saat wanita itu bertanya di mana ayahnya, pria itu mengatakan bahwa ayahku tak pernah kembali setelah berlayar ke suatu tempat di samudra. Dan disinilah wanita itu sadar dan bertanya apakah itu 7 tahun yang lalu. Dan dari sinilah mereka baru menyadari bahwa kedua ayah mereka saling berkaitan dan menghilang pada tahun yang sama. Tanpa basa-basi, mereka pun mulai berlayar ke laut Jepang untuk menemukan keberadaan ayah mereka. Di dalam kapal, wanita ini terus mempelajari penelitian sang ayah tentang seorang ratu penyihir yang bernama Himiko. Berpuluh-puluh kilometer, mereka mengarungi lautan untuk pergi ke sebuah pulau yang terkenal dengan badai dahsyatnya. Tapi tekad mereka tak akan pudar demi mencari keberadaan kedua ayah mereka. Tapi masalahnya, di jurnal sang ayah tertulis sebuah organisasi bernama Trinity yang mencari makam Himiko pula. Sebuah organisasi militan kuno yang berusaha mengendalikan kekuatan supernatural untuk menguasai takdir umat manusia. Setelah mendengar semua riset dan rekaman sang ayah, wanita ini pun sadar bahwa hal ini bukan main-main. Ia harus fokus dengan tujuan utama dan menuntaskan misi besar ini. Tapi disinilah awal dari bencana besar itu bermula. Malam itu, wanita ini tiba-tiba terbangun karena kapal mereka bergetar dengan kencang. Ia pun keluar dari kamarnya dan semua perabotan pun sudah berjatuhan. Benar saja, saat ia membuka pintu kapal, air laut sudah bergoyang dengan hebat yang menandakan bahwa sedang terjadi badai. Tampaknya mereka sudah dekat dengan pulau misterius itu karena badai ini sangat tak biasa sekali. Benar saja, terlihatlah di depan sana sebuah pulau dengan gunung yang sangat tinggi sudah berada tak jauh dari mereka. Tapi tiba-tiba kapal mereka menabrak sebuah karang dan ini adalah mimpi buruk.